Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratun wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sedang jemaat hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang bagaimanapun juga. Terlebih lagi di saat-saat seperti yang kita hayati pada saat ini, diharapkan menambah penghayatan kita terhadap apa saja yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang manakala kita hitung tidak ada digit yang mampu untuk mengukurnya, karena sedemikian banyaknya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu amat disayangkan kalau kita tidak menggunakan kesempatan seperti sekarang ini untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita, mendidik kita, mewariskan kepada kita petunjuk pedoman yang sangat detail, yang di dalam ilmu perbandingan agama dapat kita uji. Tidak ada satu kitab suci pun
dan ajaran agama pun yang sedetail seperti yang ada di dalam syariat Islam. Katakanlah pada hari ini kita berada dalam rangkaian cobaan yang tak seorang pun tahu kapan akan berakhirnya. Itu pun Al-Quran sudah mensinyalir, sudah mengisyaratkan, dan sudah memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana cara menyikapi dan menghadapinya, dan memberikan solusi. Bukannya tidak pernah ada ujian yang dilewati oleh umat-umat sebelum kita. Bukannya tidak berat, bahkan lebih daripada apa yang kita rasakan pada saat ini. Dan Allah berjanji, Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu mengalami kesulitan sepanjang masa. Ada limit yang saat itu ditentukan oleh Allah pada saat yang tepat, ketika Allah telah melihat dari hambanya ini keberpihakannya terhadap kebenaran, terhadap yang hak, dan penolakannya terhadap yang batil. Maka Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabith minat thayyib. Di ayat yang saya bacakan pada awal khutbah tadi, saya petik dari surat Al-Fatah, surat ke-48 ayat ke-29. Di sini Allah menjelaskan Muhammad Rasulullah adalah utusan yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ini pesan-pesan hidup, pesan life yang memberikan kejelasan tentang bagaimana mengimplementasikannya. Tidak hanya sekedar ucapan. Muhammadun Rasulullah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tidak hanya sendiri, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya apa di sini? Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan berbagai kondisi yang dilewatinya? Ada saatnya genting, ada saatnya menyenangkan dan membahagiakan dan membanggakan, ada saatnya mencekam. Katakanlah sanawatul huzun atau amul huzun, tahun-tahun Nabi dirundung kesedihan, keprihatinan. Wafatnya pendukung utama dakwah beliau, istrinya sendiri yang sangat dicintainya, Khadijatul Kubra. Wafatnya pamannya yang menjadi tulang punggung, yang membesarkannya dan yang membackupnya walaupun belum seiman dengan beliau, yaitu Abu Talib, Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib. Dan yang terakhir, Hisar. Hisar ini adalah boikot total yang dilakukan oleh orang-orang kafir di sekitar Mekah.
melakukan boikot, pemutusan hubungan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan. Sehingga di antara para sahabat itu ada yang bertanya, kapan pertolongan Allah akan datang? Mata nasrum minallah. Ala inna nasrullah wa fathun qarib. Pertolongan Allah akan datang dan kemenangan sudah di hadapan pintu kita. Itu lamanya 3 tahun. Dan barangkali COVID kita belum. Artinya wabah yang melanda dunia pada saat ini baru mendekati 3 tahun. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa beribadat. Kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas walaupun terbatas. Kita masih bisa berkomunikasi walaupun komunikasi kita tidak seperti biasanya. Keadaan yang sedang kita lalui seperti ini, walaupun tidak terlihat, walaupun mungkin untuk sebagian orang tidak terlalu besar, tetapi karena durasinya panjang, pelan-pelan dia akan mempengaruhi kejiwaan kita. Pelan-pelan dia akan mempengaruhi pola pikir kita. Pelan-pelan dia akan mempengaruhi mood kita. Makanya sekarang ini kalau kita lihat di dalam berbagai penampilan yang ada, banyak orang yang sangat sensitif sekarang ini. Banyak orang yang mudah marah. Banyak orang yang sangar. Banyak orang yang panik. Banyak orang yang dari ucapannya sendiri aja tidak terkendali dan tidak terkontrol. Banyak orang yang bersikap aneh. Kadang-kadang tidak masuk akal. Ini adalah gambaran efek daripada kondisi yang kita lewati. Tidak sedikit rumah tangga mengalami badai, baik ekonomi maupun kejiwaan, maupun sikap dan perilaku pasangan suami dan istri menghadapi keadaan yang, ya katakanlah ini terlalu panjang, melelahkan. Namun untuk kita orang Islam, janganlah kita terbawa-bawa dengan sikap-sikap yang negatif, dengan pola pikir yang negatif. Akibat dari keterbatasan silaturahim kita, akibat keterbatasan komunikasi kita, akibat keterbatasan pendapatan dan ekonomi kita, akibat dari banyaknya langkah kita yang terhalang dan terhambat, akibat dari banyaknya program kita yang gagal, lalu kita menjadi orang yang tidak sabar, yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga kadang-kadang ucapan kita tidak terkontrol. Sedangkan ucapan kita, apalagi kalau kita sebagai public figure, apalagi kalau kita sebagai pemimpin umat, apalagi kalau kita sebagai orang yang didengar oleh banyak pihak, apabila kita salah dalam berucap, resikonya tidak sedikit. Mari kita lihat sama-sama sekarang ini di media yang ada,
saling menuntut, saling menghujat, saling memprotes, saling mencaci dan saling memaki satu sama lain. Tidak terkecuali internal kita orang Islam. Maka dari itu, melalui mimbar ini, saya berpesan kepada kaum muslimin seluruhnya, marilah kita turunkan perbedaan-perbedaan yang kalau mungkin kita meminimalisir perbedaan-perbedaan itu. Terlalu banyak kalau kita akan sebut perbedaan-perbedaan itu yang ada di antara sesama kita. Tapi kenapa harus kita kehilangan kasih sayang? Tapi kenapa kita harus kehilangan ruhama? Kenapa kita harus kehilangan tasamuh, kehilangan toleransi? Kenapa kita harus berburuk sangka? Kenapa kita harus membenci? Kenapa kita harus mencaci? Kenapa kita harus mengancam? Kalau kita tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, kul khairan au liyasmut. Kalau tidak mampu untuk berkata-kata dengan ucapan-ucapan yang enak didengar, yang baik, menasihati orang, membawa ke jalan yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, mungkin lebih baik diam. Sebab pengaruh dari ucapan, pengaruh dari sikap-sikap yang negatif itu akan memberikan bekas yang sangat merusak persatuan dan kesatuan kita. Akan lebih baik apabila kita bersama-sama introspeksi diri. Mari kita lihat ke belakang. Kenapa cobaan Allah ini belum atau tak kunjung berhenti? Baru hilang, baru menurun sedikit. COVID-19, datang jenis Delta, datang jenis lagi yang lain namanya Omikron. Entah apa lagi yang akan datang, katanya ada 52 jenis. Tidak tahu kita. Bala apa lagi yang akan datang kepada kita. Maka dari itu, selain kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan sikap kita. Tunjukkan perilaku kita. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang santun. Jadilah orang yang menjaga ucapan. Jadilah orang yang bisa menghargai perbedaan-perbedaan satu dengan lain. Berhentilah menghujat. Berhentilah mengkafir-kafirkan satu sama lain. Berhentilah membidah-bidahkan satu dengan yang lainnya. Berhentilah untuk mengklaim bahwa kebenaran itu ada pada diri seseorang atau kelompok tertentu. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita melakukan kritik, membangunkah namanya atau yang lain, tetapi dengan al-hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan penuh kebijakan, dengan penuh kesantunan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus sedikit berdiskusi, maka berdiskusilah dengan cara-cara yang argumentatif. Jangan ke arah yang mengacu kepada pribadi orangnya. Jangan ke arah kepada etnisnya, kepada sukunya, kepada kedudukannya, kepada rupanya, kepada warna kulitnya, dan lain sebagainya. Ringkasnya, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sepakat bersama-sama
untuk sepakat di dalam ketidaksepakatan. Maksud saya adalah mari kita menghargai perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, bukan hal-hal yang mendasar. Dan fakta yang ada di lapangan, Allah kita sama, Rasul kita sama, sholat kita sama, haji kita sama, Al-Quran kita sama. Apalagi kalau soal tafsir-tafsir, itu urusan-urusan yang furu'iyah. Apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah mengenai cara-cara atau teknikal yang berkaitan dengan cara memperjuangkan sesuatu. Sahabat Nabi yang berempat saja, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali radhiyallahu anhu, 4 karakternya, 4 perbedaannya satu sama lain, tetapi satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi. Inilah yang akan kita contoh. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir saklek, tegas, tapi dengan sesama muslim penuh tasamuh dan penuh toleransi. Dan ini yang paling ditakuti oleh orang kafir. Ini yang paling diacak-acak oleh musuh-musuh Islam. Maka kita diadu domba satu dengan lain, maka yang satu diangkat, yang satu diinjak, yang satu difigurkan, yang satu ditenggelamkan, yang satu dipenjara, yang satu dilepaskan, yang satu dipuja-puji, yang satu dihina-hina. Itu yang sedang dikerjakan oleh orang kafir karena ketakutan mereka terhadap umat Islam yang satu. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah yang singkat ini akan kita jadikan sebagai panduan kita dalam menghadapi situasi yang akan kita hadapi hari-hari yang semakin sulit nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Dari mimbar ini sekali lagi saya selaku khotib mengajak Anda sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin bahwa ketakwaan itu adalah solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu bertikai, berbeda pandangan satu dengan lain, kembali kepada Allah dan Rasul. Itulah ketakwaan yang sejati. Orang yang kembali kepada Allah dan Rasul, itulah mereka al-muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari semua problem yang dihadapinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.